Ya, kalau nggak gue belanja lagi nih dulu lama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh udah live. Hah? Udah nyala. Udah lah. Oke. Selamat datang di podcast kita Studio Let's Create Together bersama dengan Mas Audi, kelompok pemuda bersahaja. Kunkap. Apa? Pemuda apa? Lu yang buat. Apa itu pemuda bersahaja itu apa itu? Nggak ada pemuda bersahaja, gue nggak ada nulis ginian. Oh, baca ETA makanya. ETA ya, itu di komik ETA ya berarti ya? Iya, ada di komik ETA. Oke, jadi halo sebelumnya teman-teman, ini nggak proper banget ya Mas Riko ngenalinnya ya. Yes. Gue Audi Vivanto, gue nggak mau bilang CEO karena itu terlalu jabatan, gue benci banget sama main kata jabatan. Gue berstrata. Ya, gue yang megang OECD Office of Artistic Creation and Development, sebuah IP house di Indonesia yang alih-alih produksi kita lebih ke develop IP. Develop IP kebentuk bukan hanya komik tapi juga ada short movie, juga ada movie and so go on. OECD ini memang ya karena hari ini harinya acara komik ya kita ngomongin komik aja sih. Ini apaan ini? Membuat saya yang baru bikin 2 judul aja sudah ngos-ngosan. Kamu ngeluarin 6 langsung, 6 artis berbeda dalam waktu bersamaan. Oke, sebenarnya harusnya 8. Wes. Tapi ada yang telat, baru jadi kapan Dom? Kayak September ya. Pram sama Mak Gombil. Ya, aslinya 8. Aslinya 8. Aslinya 8. Baru terselamatkan 6. Iya, baru terselamatkan 2 6. lagi nanti dipakai buat event berikutnya. Atau buat event sendiri? Kayaknya mainnya beda game. Oke, jadi masih aneh buat lu ya? Dalam 1 kali event langsung keluar 6. Ini aja 2 volume itu hampir 1 tahun, jadi 6 bulan kan. Ada berjarak itu loh. Ini apakah ceritanya berkesinambungan? Apakah antar karakter ada hubungannya atau gimana? Satu universe tapi don't expect much. Maksudnya jangan berharap kayak mau Avenger-Avengeran enggak. Tapi satu universe aja. Ketemu maybe ketemu but kayaknya enggak terlalu kayak gimana lah. Tapi intinya this is a world where superhero ini kayak penonton harus kita pakai Indo yang lebih yang dan benar ya, tidak jadi jaksel ya kan. Ini dunia dimana superhero ada banyak, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang enggak, tapi daripada ngelawan Thanos mungkin ngelawan pajak 12%. Pajak tanah. Dan segala hal-hal yang ngeribetin kita kayak mungkin rasisme, bigotry ya kan. Lah intinya ini dunia dimana walaupun ada superhero sekalipun pelecehan seksual masih banyak. Pajak tanah masih 21%. Jadi benar-benar hal-hal yang lu lagi live. Santai. Ya, ya jadi pada dasarnya kita bringing something yang alih-alih kita fokus ke cerita superhero-an. Orang lewat. Anaknya Masar itu tadi yang lewat. Satu keluarga lucu. Satu keluarga lewat ya kan nanti. Jadi kita tuh pada dasarnya musuhnya ya musuh realita aja seperti itu. Artinya superhero-nya tetap membumi dengan permasalahan-permasalahan rumput. Betul. Nggak ngelawan alien. Bisa jadi ngelawan alien tapi kayaknya konteksnya gue rubah tapi alien aja. Kayaknya gue bisa spoiler dikit, nggak ada alien for now. Kalau ada mungkin aliennya nanti malah jadi topik debat DPR-nya komik ini sampai berapa isu. Dan nanti antar karakter di dalam komik itu akan saling crossover, akan bersatu dalam satu buku akhir ultimate atau tidak ada namanya buku akhir. Mungkin Phil. Nggak boleh ngomong ya Dom ya. Alih media. Nggak boleh alih media ya. Alih medianya jangan sebut dulu ya. Udah. Nggak usah dulu alih medianya. Udah kesebut. Komik kita 6 series 2 one shot. Jadi nanti kuotanya 6 series jalan, 2 one shotnya selesai, one shot baru lagi, 2 karakter baru lagi, 2 karakter baru lagi, 2 karakter baru lagi. Atau mungkin nanti ngelanjutin one shot yang karakter yang udah ada. Kalau crossover kayak gitu sih kita akan ada, tapi bukan kepentingan nomor 1 dan kedua, having a crossover itu yang kita takutin sebenarnya takutnya maksa. Itu paling gampang. Kita nggak mau maksa crossover juga karena gini, crossover itu kan harus semua karakter visi misinya sama, karakterisasinya harus ada alasannya dan kayaknya buat gue karakter-karakter ini yang ada di belakang ini nanti mungkin Mas Riko bisa tambahin, ini ada Kiar di bawah ya kan. Di bawah sini, di sini gue taruh nih. Editornya tolong ya. Mempersulit. Iya, mempersulit ya kan. Gue akan bilang ini
karakternya sangat susah untuk crossover karena alasannya semua beda-beda dan kalau crossover mungkin ributnya banyak, bukan ribut fisik doang, ribut mulut kata-kataan mungkin udah. Karena ini semua orang-orang yang harusnya nggak temenan. Tapi namanya dunia kan kita nggak ada yang tahu. Tapi ketemu kan atau Ya lihat aja. Lihat aja. Kalau ketemu akan asiknya tapi bukan asik Avengeran ya. Asiknya mereka sendiri adu argumen. Jangan-jangan nanti gue gambar ada 3 halaman cuma debat. Yang kamu kirim judulnya apa? Ke aku tuh. Yang gue kirim ke lo, baca dulu. Gue juga udah lupa. Yang penyanyi. Oh Victoria, tuh ada tuh di situ. Oh ya. Itu ada kayak ini buku satunya, yang kedua baca yang ini atau ya udah baca yang mana aja nggak apa-apa. Oke gini, kita sekarang akan mulai dari isu 0 dulu. Kita mulai dari isu 0. Kita nggak mulai dari 1, kalau di sini angka kita dari 0. Isu 0 kita baru mulai. Apa namanya tadi? Apa namanya? Kita ini sebenarnya semuanya mulai dari 0. Bisa bisa mulai dari manapun dan gini. Gue bukannya orang jadi nggak beli ya, nggak, tapi gini, gue malah lebih seneng kalau orang bisa nentuin karakter favoritnya apa. Bukan beli semua, nggak. Kalau lu seneng universe-nya beli semua. Tapi gue pribadi juga seneng kalau lu bisa nemu karakter favorit lu siapa. Lu bisa mulai dari situ. Apakah ngaruh ke komik lain? Gue mau jujur, nggak. Tapi bisa jadi karakter A bisa muncul di B, bisa muncul di C, bisa muncul di D. Kejadian di komik A mungkin bisa ngaruh ke komik D. Oke. Gitu sih. Tapi nggak ada kayak pengkotak-kotakan ini evil, ini good gitu. Pokoknya superhero gitu. Oke, gini. Heroes gitu. Ya, gue paling benci sama kata superhero karena buat gue kayaknya udah usang zaman sekarang. Iya, makanya kita nyebutnya hero lah. Birawa hero. Siapa namanya tadi? Cakrapolis walaupun nggak main power-poweran, banyak yang hero juga. I think even Jaka Mekanik juga hero, ya kan? Kayaknya kita udah nggak bisa main pakai kata superhero dan buat gue sebenarnya kan hero tuh yang penting ngebela yang korban, ngebela yang lemah. Terserah lah caranya gimana, karena jujur aja zaman sekarang orang mau debat superhero nggak boleh ngebunuh. Kata siapa? Lu banyak kan nonton The Boys ya. Ya bisa jadi kayak The Boys ya kan. Ya maksud gue gini, mau dikotak-kotakin gitu juga what for? Karena kalau misalnya mau diomongin Balamara, Kamen Rider itu sebenarnya ngebunuh. Monster-monsternya diledakin, diapain ya kan. Sekawan itu serial killer. Dia nggak ngerti cara nggak ngebunuh gimana. Victoria, Mas Riko mungkin udah baca, wah itu kan orang dipaksa suicide gitu. Lu Gue feeling. jelas lah. Gue feeling. Ya mereka di sini pada sering ngapain gue kotak-kotakin karena kan di hidup ngapain kita kotak-kotakin siapa hero mau villain juga. Ya kan. Terus ini dari settingan bootnya kan agak, ini memang ide dari, ini ngapain ada rambutnya di sini? Rambutnya wewe gombel ini. Rambutnya wewe gombel. Bolanya body. Ini menceritakan kayak file-file detektif. Yes. Mau mencari memecahkan kasus gitu ya. Yes. Jadi ini kebetulan kita alih-alih ngebuat boot seperti teman-teman yang lain. Kita ngebuat namanya live experience. Jadi ini tolong nanti editor taruh di sini QR. No. Misalkan ada QR di sini. Kita ada audio drama 10 hari rintihan singa terluka. Itu audio guide sih, kita nyebutnya audio guide. Audio drama Spotify yang bisa jadi guide untuk kalian either gini, kalau nggak kalian baca sebelum mendengarkan atau mendengarkan sambil baca. Atau baru dengerin setelah baca. Audio drama ini kebetulan featuring komposernya Gundala Pengabdi Setan Agi Narotama. Komposer kita suruh acting. Mas Agi kalau nonton, you're the best man. Apa namanya? komposer disuruh acting sama dia. Komposer disuruh acting, aneh kan? Apa namanya? Kita kan itu temanya soal Intel. Intel lagi curhat keresahan dia dengan dunia, ya kan? Intel ini boardnya. Jadi ini sebenarnya yang ada terjadi di audio drama tuh ini. Ini tuh apa yang bisa dirasain di audio dramanya. Tapi ini versi barangnya. Gitu. Real life-nya kayak. Ya, versi real life-nya betul. Makanya di kamarnya juga kayak gitu nanti. Ada tergambarkan di kamarnya si detektifnya itu. Ya. Ada seperti ini. Ya, daripada kita gambar kita taruh sosmed, mending datang ke Kompak atau datang ke event-event. Karena ini nanti akan balik lagi di event lain. Kita akan pakai terus Kayak gini. Kayak gini lagi.
Jadi ke depan kita boot cuma bayar Gila, bayar boot aja. Nggak perlu bayar apa? Nggak perlu bayar ginian lagi, nggak perlu buat lagi. Dekor gitu-gitu udah cukup. Terus pemilihan artis-artis untuk membuat komik ini. Mampus pertanyaan berat ini. Sorry. Sok mahal dengan udah jatuh-jatuh ini. Boleh dibocorin nggak kenapa kita milih artis-artisnya? Atau hati-hati? Secukupnya aja kata Dom. Jadi teman-teman kalau yang gambar kalau yang nonton, gue minta maaf kalau agak aneh. Jadi gini. Gue pribadi sebenarnya orangnya nggak peduli sama style. Karena gue biasa di film DOP, kameramen banyak, sutradara juga banyak yang cara mainnya berbeda-beda. Gak ada alasan untuk pilih-pilih style kalau buat gue pribadi. Tapi gini, kalau gue sesimpel apakah ini pantas dijual atau enggak, kualitinya, gue sesimpel itu aja. Ada standar tertentu ini bisa dijual apa enggak gitu. Yang penting dia melebihi standar itu oke. Ya gitulah. Ya kayak ya pada dasarnya pantas aja dijual dengan harga 60 sampai 100 ribu. Nah, stylenya beda-beda loh. Kelihatan nggak ya? Atau mungkin bisa ditambahin di sini nanti editor. Ya kan? Bisa ditambahin. Pemilihannya nggak masalah, yang penting sudah ada standar bisa dijual. Iya, yang penting ada standar bisa dijual aja. Udah. Dan gue ngerasa cocok aja sesimpel itu. Karena gini, oke, di OECD Ada pertemanan sebelumnya atau mereka enggak, yang gua ngecek-ngecek? dari 8 ardes yang gua kenal beneran tuh cuma 1. Yang lain random semua. 7 aja baru kenal. Oh, mantap. Tapi kalau di OECD kan kita nggak ada namanya kenal nggak kenal, temen pegawai pejabat nggak. Di OECD kita sekalinya masuk ya. Yang penting skillful. Ya bisa jadi temen juga rame-rame gitu loh. Jadi kayak kita nggak akan ngerasa ada perbedaan nggak lah. Jadi walaupun baru kenal, ada kok yang kita baru kenal ujung-ujungnya ada yang bela-belain Komifuro ketemuan. Jadi walaupun pada jauh-jauh di Gunung Kidul dan semangsanya, kita santai aja nggak kenal gitu sih. Kamu sendiri yang cari atau Enggak. ada? Kadang dibantu cariin sih kayaknya ya belakangan ini. Biasanya sama Dom. Dom bantu cariin. Ya dia punya teman. Iya temannya banyak. Dom yang banyak. Ada dari gue juga, jadi gitu sih. Kalau ceritanya ada yang semua full dari lu atau? Ceritanya memang sial audisi Swanto semua yang nulis. Karena nggak ada yang mau nulis. Makanya ada karakter itu. Serius ini mau ditanya di podcast? Nggak, gue jawab. Kalau kamu nggak sesuai sama Anda nanti bisa di. Nggak, gue aman. Gini, kalau di OECD di universitas kita jagat sama, kita semua karakter punya basis muka. Tanpa spoiler, tanpa sok. Beberapa muka-muka ini kebetulan kalau ini banting jadi film layar lebar sudah pada say yes untuk meranin. Dan alhamdulillah ada yang artis baru, ada yang udah legend lama main di Indonesia juga. Ada juga. Dan kita tapi tidak terbatas artis-artis doang, tapi kita juga musisi, sesama komikus, bahkan kru internal. Kru internal ya. Saya sendiri pun juga jadi, kebetulan di ETA gue jadi villain ya lucunya. Enggak lucu lah, cocok. Kalau Mas Brian, ini dia nggak karena kecapean hari ini kan sudah ngurus boot. Dia sebagai apa di sini? Oke, Dom ini di sini sebagai editor in chief. Gue tahu banyak orang-orang komik yang nanya, Dom kok nggak disuruh nulis, Dom nggak disuruh gambar apalah mau warnain. Karena gue lebih percaya Dom sebagai officer lah hitungannya, sebagai eksekutif lah, sebagai pengurus. Track recordnya udah bagus, ya jelas lah. Lebih dari gue bahkan kalau di komik, ya iyalah gue anak baru. Pada dasarnya gue ngeliat Dom ya sebagai editor ya mungkin kalau di luar kayak Jim Lee, Jim Shooter, Stan Lee pas masih muda dulu, gitu sih. Banyak banget yang dari ceritamu yang diubuk-ubuk sama si Dom. Dia apa? Di editori sama. Nah kalau di OECD itu kita mainnya 2. Kalau editor secara kualitas komik itu 1 orang doang, itu Dom yang megang. Tapi kalau editor secara kreatif kita ada lagi Cindy Nirmala. Mungkin kalau teman-teman yang suka nonton horor Indonesia mungkin tahu beliau jadi hantu melulu. Sorry Sen. Tapi kadang juga jadi peran-peran antagonis juga. Di SCTV sempat sinetron Para Pencari Tuhan yang jadi Cupi. Ya Doi yang ngurusin kreatifnya kita. Jadi
ide-ide ya tidak audisi suatu semua ya teman-teman, tidak seperti mitos-mitos pada umumnya. Harus lewat Cindy dulu. Cindy bilang enggak ya gue nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, oke. Ada kepala kreatifnya lah, jadi prosesnya ada urutannya. Ini nanti memang ada plan gede buat dijadiin film atau gimana? Soalnya Dom, boleh nggak kita kan jawab film? Boleh aja ya, nggak apa-apa ya. soalnya dari basic kamu kan memang perfilman kan. Yes. Masuk ke sini kan mungkin entah alasannya apa kan. Tapi kan itu Turis. apakah akan dimasukkan kembali dengan skillmu yang di film itu akan dimix jadi film atau gimana? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh nggak apa-apa. Iya. Dan kebetulan lucunya tuh satu, kita udah ada yang dapat sutradara. Komiknya nggak turun di Kompak. Dia cuma baca PPT doang, terima, dia seneng sama ceritanya. Komiknya belum jadi. Aneh emang. Tapi di satu sisi lain, beberapa dari mereka yang ada di sini mukanya udah ada yang dapat, udah ada yang oke, udah ada yang mau. Dan ya kita lihat aja kapan jadi film, karena kan film kan tidak gampang ya ngurusnya ya kan. Oh jelas. Film sangat tidak gampang. Dan perlu diingat juga, kita bukan hanya mau cari duit tapi mau cari kualitas juga. Jadi diusahakan ngerjain filmnya juga oke. Dan oke, ini mungkin gue habis ini langsung diomelin di grup kantor. Tapi gue akan langsung ngomong khusus nih di sini nggak sih? Nanti paling gue ulang lagi berapa tahun lagi atau tahun depan. Apa namanya? Di Jagat Sama kita nggak ada namanya beda universe. Film sama komik masih bareng. Tapi tenang aja, lu nggak perlu baca komiknya untuk tahu filmnya. Tapi diharapkan habis nonton filmnya tolong baca komiknya. Bukan baca filmnya dulu tapi baca komiknya dulu lalu nonton filmnya. Kayaknya kepanjangan. Bukan kepanjangan, dan ya Indonesia kan kita output komik orang satu isu jangan-jangan berapa bulan kan. Jangan-jangan filmnya duluan. Kita realistis aja. Indonesia nggak bisa kayak Marvel yang rilis lagi. Jangan-jangan filmnya duluan. Lebih gampang buat film jangan-jangan di Indonesia tuh daripada gambar komik kadang-kadang tuh. Daripada rilis komik. Bukan ngerjain, rilis. Kita udah launching, orang bisa baca free reading. Kita sebenarnya udah mau dibilang launching semua 6 hari ini nggak juga, tapi gini, di Kompak kita nurunin banyak dah gitu aja lah bahasa paling pas. Oke. Bisa sampai 6 itu. Dan paling nanti ya kita lihat nanti ada penjualan laginya di mana, atau kalian nanti bisa baca di webtoon, mungkin tolong editor taruh tambahin di sini. Oke, nih di OECD nggak ada orang Jakarta ordersnya. Ada satu tapi Tangerang Kota, bukan Tangerang Selatan. Dan kita tahu Tangerang Kota ke Jakarta ya 4 jam, bisa 3 jam. Gak ada yang tahu besok tiba-tiba ada filmnya kan? Sudah dibocorin terus dari tadi. Oke Mas Odi, terima kasih banget sudah mau mampir ke podcast kita. Thank you juga sama paling untuk teman-teman Sudut Komik, gue lupa loh namanya sumpah. Bukan, yang ini channel Gator Studio. Sudut Komik kan penontonnya kecil, ini yang gede sekali. Ini apa sih nih? Gator Studio. Oh, Gator Studio. Paling nanti tolong palakin Riku Rahdan untuk review komik-komiknya, karena ada beberapa yang gue kirim belum di-review sama dia sampai hari. Baru satu belum. Ya, iya, gue nya juga yang baru satu. Paling besok dia beli, lihat aja. Amin. Kalau ada dana dari kantor. Ya, terima kasih Mas Odi. Thank you. Udah, cut.